Shalom, salam sejahtera, senang bisa berjumpa lagi dalam renungan firman Tuhan hari ini. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan untuk kesempatan membaca serta merenungkan firman. Terangilah hati kami, berilah kami iluminasi ataupun pencerahan, sehingga kami dapat mengerti kebenaran firman-Mu dengan baik. Hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Keluaran pasal 4 ayat 12-13. Demikian firman Tuhan. Oleh sebab itu, pergilah, aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus kau katakan. Tetapi Musa berkata, Tuhan, utuslah kiranya siapa saja yang patut kau utus. Demikian Keluaran 4 ayat 12-13. Tema kita, tidak bisa atau tidak percaya. Itulah tema kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, alasan menolak yang biasa diberikan orang Kristen kalau diminta untuk melayani adalah merasa tidak layak atau tidak mampu. Sebenarnya, di balik pernyataan yang tanda petik rendah hati itu, ada sikap tidak mau berkorban dan tidak percaya kepada Tuhan Sang Empunya pelayanan. Di dalam bacaan kita, Musa berkata, Tuhan, utuslah kiranya siapa saja yang patut kau utus. Mengapa Musa menolak pengutusan Allah? Pertama, Musa tidak yakin umat Israel masih mempercayai bahwa Tuhan peduli kepada mereka. Mungkin Israel telah lupa siapa Allah mereka. Setelah ratusan tahun berada di dalam perbudakan, sehingga jika Musa berani menyatakan bahwa Allah Israel telah menampakkan diri kepada Musa dan mengutusnya, pasti dianggap sebagai gurauan belaka dengan berkata, Tuhan tidak menampakkan diri kepadamu. Itu bisa kita lihat juga ya di dalam ayat 1 bagian B. Karena itu, Tuhan menyertakan tanda-tanda ajaib kepada Musa sebagai bukti pengutusannya. Tanda ajaib itu seperti tongkat menjadi ular, tangan kena kusta, putih seperti salju, dan kemudian pulih kembali. Ada lagi, air menjadi darah. Semua tanda-tanda ajaib ini bisa kita lihat di dalam Keluaran 4 ayat 2-9. Tapi yang kedua, bahwa Musa tidak yakin akan kemampuan diri sendiri memimpin umat yang begitu besar. Perasaan tidak mampu ini menghalangi Musa untuk melihat kuasa Allah. Bahkan boleh dikata, ia meremehkan Allah. Di balik perasaan itu sebenarnya, Musa tidak mempercayai Allah. Oleh sebab itu, apa yang terjadi? Allah marah karena alasan-alasan yang dibuat-buat itu. Namun kemudian, Allah masih memberikan tanda penyertaannya melalui Harun yang akan menjadi juru bicara Musa. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita seringkali gagal mempercayai Tuhan karena pandangan-pandangan orang lain yang mempengaruhi kita. Kita khawatir mendengar pandangan mereka terhadap Tuhan lebih logis dan realistis daripada iman kita. Masalahnya adalah bahwa sesungguhnya kita tidak rela berkorban. Saudara, kita perlu mengingat pengorbanan Kristus untuk menyelamatkan kita. Pengorbanan Kristus hendaklah mendorong kita untuk senantiasa mau melakukan kehendaknya, membalas kasihnya untuk melayani Dia. Kita juga gagal melihat kuasa Allah, bahkan cenderung meremehkannya. Jikalau kita terlalu berfokus
kepada kelemahan, keterbatasan, ataupun kekurangan kita. Memang tidak ada manusia yang perfect, yang sempurna. Tetapi sesungguhnya Tuhan tidak mencari orang yang sempurna. Yang menjadi masalah adalah manusia atau kita seringkali mencari-cari alasan. Seringkali kita tidak percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Walaupun kita menyatakan, aku ini adalah orang percaya. Padahal penyertaan Tuhan jelas dan tidak perlu diragukan. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia untuk melayani sesuai dengan bidang kita masing-masing, sesuai dengan karunia rohani ataupun talenta yang Tuhan berikan. Maka camkanlah sesungguhnya mengatakan tidak bisa kepada Allah yang mengutus kita adalah pernyataan ketidakmauan dan ketidakpercayaan kita. Mari kita sadari itu. Karena sesungguhnya ketika Tuhan memilih kita, ketika Tuhan mengutus kita, Dia sendiri yang akan memberikan kita kemampuan. Namun, sebaliknya ketika kita mau melayani, kita mau mengikuti kehendak Tuhan, kita harus meyakini bahwa Tuhan akan menuntun kita dan memberikan kita kemampuan untuk dapat melakukan yang terbaik, melakukan apa yang merupakan kehendaknya. Jadi, sekali lagi percayalah bahwa saudara bisa melakukan yang terbaik. Asalkan kita sungguh-sungguh mau. Asalkan kita sungguh-sungguh percaya. Jadi, bukan masalah tidak bisa, tapi seringkali kita tidak percaya. Kiranya melalui renungan firman Tuhan hari ini, kita tidak berdalih, kita tidak lagi mencari-cari alasan untuk kita tidak melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Mampukan kami untuk meresponi panggilan, meresponi pengutusan Tuhan, bahwa Tuhan mengutus kami ke dalam dunia untuk menjadi garam dan terang. Mampukan kami supaya kami menjadi berkat dimanapun kami berada. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Sampai di sini renungan kita, kiranya Tuhan menuntun kita di sepanjang hari ini. Shalom.